ban mobil saya yang kemarin itu kan ya seperti lihat di video sebelumnya, itu ban saya tuh sampai kemakan sebelah itu, tapi itu yang bagian sebelah kiri, tapi yang kemakannya bagian dalamnya, sampai mau ngelupas itu, sampai besi-besi apa kawat-kawat dalamnya itu sampai kelihatan gitu, bagian dalamnya hampir sampai kelihatan. Jadi saya sekarang mau cari ban dulu ya, mungkin cari ban, dan saya mau ngecek dulu ya, mau cek dulu apakah bannya masih oke-oke. Saya cek dulu lah. Nah ini kalau ban bagian kanan kan masih oke ya, ini masih tebal tuh, masih tebal kayak gini. Ini 1 tahun mungkin masih bisa ya, ini setahun lagi masih bisa lah, tebal ya. Nah ini yang belakang kanan juga kayaknya masih oke lah ya, masih tebal ini, masih tebal segini ya. Yang belakang kiri juga kayaknya masih oke lah, masih aman lah, masih aman ya. Nah lalu kita cek yang bagian depan kiri. Oh ternyata ini kemakan lagi kayak itu, ini sedikit kemakan lagi, jadi kita harus dicek ya, mungkin nanti ke bengkel apa ada kendala apa gitu ya. Jadi saya setelah kemarin kan direnta ya, 9 hari saya direnta full, itu tidak istirahat sama sekali, bener-bener full. Jadi hari ini saya istirahat dulu, yang ngurusin mobil dulu lah ya, karena ini kemungkinan pengeluaran mobil saya pertama yang agak gede ya, karena ban kemungkinan yang itu yang kemarin itu dijadikan ban setip saya mau ganti gitu, dan mungkin nanti yang kiri ini, yang depan kiri saya mau balik tuh yang bagian dalamnya ke bagian luarnya kayak gitu. Nah mungkin nanti habis berapa saya juga belum ngecek, saya langsung aja ke toko ban ya. Dan sebenarnya saya tuh mau ini juga ya, ganti sarung jok ya, tapi gini ya, bukan diganti tapi ditambah. Sebenarnya saya nyaman dengan jok kondisi kayak gini tuh tidak keringetan. Jadi kalau misalkan kita keringetan kalau perjalanan jauh, biasanya kalau pakai sarung jok di punggung atau di pantat itu biasanya keringetan, dan saya nyaman dengan jok yang bawaan kayak gini. Ini tidak keringetan sama sekali, jadi kemana-mana tidak keringetan, tidak panas. Tapi kendalanya kalau ada yang makan coklat, makanan apa itu kelihatannya membekas gitu, kalau misalkan ada yang tumpah apalagi coklat kayak gitu. Tapi mungkin nanti karena waktunya nggak sempet lah, mungkin nanti saya sambil sekalian olahraga lah kalau hari ini libur ya. Mau sekalian tanya juga apakah nanti seperti apa gitu ya solusinya. Ternyata ban bagian dalam itu saya kemakan gitu. Saya sebenarnya masih ada servis gratis ya, cuman ya tetap kalau ban itu kan tidak tercover. Jadi kalau mau ganti ban ya saya sekalian aja ke bengkel. Ini mungkin pengeluaran yang agak gede ya Innova Reborn saya, karena sebelumnya perawatan hanya paling ganti filter solar aja gitu, belum ada perawatan yang gede juga. Oh ya, saya pernah ganti oli sendiri ya, saya pernah ganti oli sendiri karena ada promosi dari aplikasi waktu itu, murah lah intinya olinya. Jadi saya ganti oli sendiri, dan mungkin kalau yang pengeluaran yang lainnya paling ganti filter solar pas di 10.000 itu biasanya saya pengeluaran sendiri. Jadi mobil ini hampir mendekati 2 tahun belum ada pengeluaran yang besar, karena asuransi bukan asuransi ya servisnya masih gratis dari pihak dealer gitu ya semuanya. Bahkan kemarin pernah ganti sok depan yang kiri itu diganti dari pihak dealer, dari pihak bengkel resminya, dan itu tidak mengeluarkan biaya. Ini menuju tempat ganti ban, tapi buset ini parkir bis kok sampai sini ya. Ini yang demo buruh nih, ini kan hari buruh ya, kok bisa sampai sini, buset dah. Macet. Aduh. Ini udah sampai lokasi, tapi antri nih lumayan ya, kayaknya antri 2-3 mobil. Ini biaya pengeluaran mobil saya pertama dan terbesar. Ini total biayanya berapa ya? Saya sebutkan di sini lah. Total biayanya 940.000 dengan biaya untuk beli satu ban yang baru. Itu yang beli ini saya ban Dunlop ya. Dunlop yang seperti bawaannya yang isap. Itu harganya 840 dan spuringnya 100.000.
apakah mobil saya ini kemarin itu kemakan ban yang depannya sebelah kiri. Dan ini saya tadi tanyakan kepada pihak bengkel. Tadi sudah melalui pengecekan, kaki-kaki semuanya aman. Jadi kaki-kakinya itu semuanya aman, tidak ada kendala. Jadi ada yang info juga, katanya itu harus cek kaki-kakinya gitu ya. Karena mobil saya ini secara keseluruhan kaki-kaki emang enak, gak ada masalah, gak ada bunyi, gak ada setir pun gak miring kiri, gak miring kanan, enggak. Setir saya masih stabil, ketika di tol diluruskan lurus aja, gak ada masalah, dibelokin belok gitu. Jadi biasanya kan kalau misalkan ada kaki-kaki atau kendala, biasanya kalau ketika posisi dalam lurus, setir itu akan miring ke kanan apa miring ke kiri, ini enggak ya. Dan saya nanya kenapa ini mobil saya kemakan bannya. Ternyata ini memang penyakitnya inoparibon. Jadi gini, kata dia penjelasannya tadi, saya nggak ngerekam di sana tadi karena di sana ada musik ya, jadi takut kena CR, saya kena copyright, jadi saya tidak ngerekam. Tapi saya ada sedikit penjelasan dari tadi. Hampir semua mobil Innova itu ternyata kendalanya itu pasti di ban. Nah, cuman solusinya gimana? Kata dia, kalau untuk unit inoparibon, namanya jenis kaki-kaki ini namanya apa ya? Kaki-kaki independen, kata dia. Kalau menurut kenyamanan, kaki-kaki independen ini menurut dia memang nyaman sekali, paling nyaman bisa dikatakan paling nyaman. Nah, cuman kekurangannya kaki-kaki independen ini, kekurangannya, jadi kalau mobilnya kan berat, bebannya mobilnya lumayan berat lah mobilnya ya. Jadi katanya sering geser. Jadi kalau misalkan pemakaian lama itu geser. Jadi direkomendasikan, kalau kemarin kan saya udah spuring itu di antara 50.000 kilo itu baru spuring. Saya baru pernah spuring sekali ya. Spuring itu kalau salah di sana tuh 125 lah kalau nggak salah waktu itu di kampung ya. Saya spuring di 60.000 kilo dan saya sekarang spuring lagi di 85.000. Jadi membutuhkan kurang lebih 25.000 itu kemarin sampai geser gitu ya, bannya sampai miring. Nah gitulah, mungkin penjelasannya agak-agak pusing juga ya. mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi intinya kaki-kaki independen ini harus rajin spuring karena bebannya memang berat, beban mobil ini lumayan berat, jadi sering geser intinya. Jadi dia ini tadi merekomendasikan spuring di antara 10.000, paling tinggi 15.000. Mentok-mentoknya di 20.000 kata dia. Jadi kalau udah 20.000 ini udah zona rawan. Zona rawannya itu kena nanti posisinya nanti akan geser, jadi ban akan kemakan yang luar atau enggak yang dalam gitu alasannya. Jadi begitu teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Maksud saya kadang-kadang omongan saya ini agak sedikit belepotan, tapi mudah-mudahan dapat dipahami ya. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih dan saya Kang Burhan dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Ini hari ini libur dulu. Ini saya pakai kaos, mungkin lanjut olahraga hari ini karena kemarin saya 9 hari full gitu ya. Dan ini lagi nunggu jadwal olahraga dulu ya. Oke, dan sukses selalu buat semuanya. Bye bye.